BlackBerry Messenger dan WhatsApp masih menjadi primadona untuk aplikasi layanan pesan instan di tanah air. Namun kini Indonesia mempunyai aplikasi pesan instan buatan sendiri bernama Lightbig Messenger. Dipajang di Google Play Store sejak bulan Agustus lalu, aplikasi Messenger buatan anak negeri ini langsung melesat. Saat ini sang pengembang Tesar Sandikapura, lulusan Teknik Elektro Universitas Lampung, boleh berbangga hati karena Lightbig berhasil menjadi aplikasi baru terfavorit di kios aplikasi Google tersebut. Jumlah unduhan Lightbig Messenger telah menembus angka 5.000 secara global. Seperti WhatsApp, Lightbig Messenger pun secara otomatis melakukan sinkronisasi kontak dari phonebook sehingga pengguna tidak perlu menambah kontak melalui nomor PIN atau scan barcode. Untuk menganalisa lebih lanjut aplikasi karya anak bangsa ini dan seberapa besar potensinya di pasar Messenger global, telah hadir di studio Tesar Sandikapura, founder dan CEO Lightbig Messenger. Mas Tesar, selamat datang di Tech Now. Terima kasih sudah hadir. Ya, Mas Tesar, apa saja fitur-fitur unggulan yang mungkin bahkan membedakan dari WhatsApp, Line, dan lain-lainnya? Oke, di Lightbig Messenger ini kita bisa merubah message yang sudah kita kirim ke teman kita. Jadi artinya diedit walaupun sudah terkirim. Itu kehebatan kita. Jadi kadang-kadang kita suka typo kan, bisa diedit dan berubah juga di teman kita. Bahkan juga bisa menghapus. Jadi misalkan kita mau chat di grup A, ternyata salah masuk ke grup. Itu sering ya kejadian kita kan. Delete bisa. Jadi kita nggak perlu malu lagi. Pesan yang sudah terkirim pun terhapus di semua member grup itu. Oke, baik. Tetapi data yang tadi dikirimkan tadi, artinya balonnya itu masih tetap ada. Jadi terlihat bahwa sebelumnya ada terkirim gitu. Ada. Oke, itu hanya notification. Yes. Baik. Lalu selain itu apa lagi? Di grup. Kemampuan grup kita cukup besar. Hingga 1.000 members. 1.000 members. Jarang itu kita. Satu RW semua. Iya. Jadi kalau kita punya komunitas sebesar otomotif atau alumni yang mungkin lebih dari 50 atau 100, cukup cocok lah menggunakan Lightbig. Oke, baik. Nah, sebelum kita lebih dalam lagi untuk itu, tapi tadi sudah sempat dikatakan bahwa yang mengunduh sudah sekitar 5.000 orang. Nah, sejauh ini, sampai saat ini, detik ini sudah berapa banyak? Terakhir kita cek sekitar 5.500. Jadi kita dalam waktu 2 bulan ya, dalam waktu 2 bulan ini. Itu 5.500, termasuk saya yang ke 500. Iya, terakhir. Oke. Lalu targetnya sampai akhir tahun ini akan berapa unduhan? Kita punya target sampai akhir tahun ini, harapan kita sih bisa sampai 100.000 ya. 100.000 sampai akhir tahun? Iya. Kenapa begitu optimis bisa sampai 100.000? Karena saya lihat ini kan baru ya, tapi komunitasnya masih kecil, tapi jika orang sudah banyak yang pakai, otomatis kan ada multiple effect. Nah, multiple effect itu yang kita lagi coba terus gali, kenapa supaya lebih cepat lagi gitu kan. Baik. Bisa jadi kecepatan kita dalam berpromosi kurang, ya seperti itu. Oke, baik. Lalu kenapa memilih jenis aplikasi Messenger? Karena sudah banyak sekali nih messenger yang lain. Oke, jadi tahun lalu sebenarnya kita sering dengar kan ada tag yang lucu gitu kan. Line punya Korea. Jepang ya? Jepang. Ya. Kakak punya Korea, WhatsApp punya Amerika. Indonesia punya waktu untuk menggunakannya. Oke. Kita orang Indonesia kok kayak cuma jadi pengguna saja gitu kan. Jadi gara-gara itu? Terus terang gara-gara itu. Dan itu saya masih jadi pekerja di suatu kantor gitu kan. Iya. Ya tergelitik hati saya. Loh, kenapa ya Indonesia kok mau aja kayak gini ya. Tergolaklah hati kita untuk segera membuat aplikasi sejenis dan bahkan mudah-mudahan bisa mengalahkan WhatsApp. Mudah-mudahan demikian. Iya. Lalu apa frameworknya? Jadi kita pure Java, Android ya. Jadi kita tidak menggunakan framework seperti Cordova atau PhoneGap karena kita mau tailor-made. Artinya kita tidak bergantung dengan framework. Kalau frameworknya ada update, kita ada perubahan lagi. Ini enggak, kita pure tailor-made asli buatan kita, Indonesia. Oke, baik. Sebelum kita lebih jauh lagi, saya ada sedikit update juga untuk pemirsa ini. Kita jeda sejenak. Oke. Ya, lalu bagaimana geliat pasar pesan instan dunia dilihat dari pangsa pasarnya? Berikut data terakhir yang kami peroleh dari Bloomberg Business Week Indonesia. Ya, yang pertama adalah adanya WeChat ini yang menguasai paling banyak 400 juta pengguna di seluruh dunia, menjangkau 200 negara dan user tumbuh 100% dalam 3 bulan terakhir. Kemudian yang kedua adalah WhatsApp dari Amerika Serikat, 300 juta pengguna di seluruh dunia yang telah menjangkau 100 negara.
aplikasi Messenger terbesar di Brasil, Afrika Selatan, dan Indonesia. Dan selanjutnya Line dari Jepang melayani sekitar 280 juta pengguna dan melayani 7 miliar pesan dan 1 miliar stiker setiap harinya. Lalu yang keempat ada Twitter dari Amerika Serikat dengan 200 juta pengguna, dan ada KakaoTalk dari Korea dengan pengguna sebanyak 120 juta orang. Dan kemudian pangsa pasar di Indonesia sendiri untuk WhatsApp, Indonesia adalah pasar kelima terbesar di dunia. Kemudian untuk Line, pengguna Indonesia ada sekitar 12 juta orang. Dan yang terakhir KakaoTalk, penggunanya semakin banyak di Indonesia menjadi sekitar 13 juta orang, menyusul Line yang sebelumnya juga sudah menguasai. Kita ke dialog selanjutnya bersama dengan Mas Tesar. Mas Tesar, sejauh apa optimisme Anda untuk bersaing dengan aplikasi-aplikasi yang seperti tadi yang sudah saya sampaikan? Saya sangat optimis. Karena yang kita kejar adalah pasar besar. Jadi saya sudah ambil data, pengguna Android di dunia sekarang adalah 1 miliar. Dan tadi kita lihat data WeChat saja sekitar 400 juta. Artinya, setiap pengguna Android pasti menginstal namanya Messenger. Seperti wajib lah. Artinya ini harus pasti ada gitu harus ya, ada. Jadi kalau punya smartphone nggak punya Messenger kayaknya aneh. Oh, oke. Oke, lalu kenapa saya yang mirip dengan WhatsApp? WhatsApp karena setahu saya ini pasarnya sudah sekarang 600 juta setahu saya, terakhir ya saya baca. Artinya hampir semua penduduk yang menggunakan Android itu udah menginstal WhatsApp gitu. Ada strategi khusus untuk bisa menyaingi WhatsApp? Pasti. Artinya kita mau lebih cepat dari WhatsApp, dan fitur-fitur yang tidak ada di WhatsApp kita tonjolkan. Ya seperti tadi ya, edit itu belum ada mereka. Oke, baik. Lalu isu security ini kan sangat penting. Ya. Lalu bagaimana Anda melengkapi Lightbig ini dengan security? Oke, jadi standar versi 1 yang sekarang kita sudah sama dengan standarnya perbankan menggunakan SSL. Itu artinya Secure Circuit Layer, artinya sudah cukup terencrypt ya, datanya kalau dihack ya cukup sulit lah untuk dihack. Itu versi sekarang. Tapi versi kedepannya kita akan menggunakan lebih sulit lagi. Jadi setiap message yang terkirim akan mempunyai enkripsi yang berbeda. Maksudnya gimana? Boleh jelaskan sedikit lagi? Misalkan kita mengirim pesan A. Iya. Pada orang yang sama? Pada orang yang sama. Iya. Lalu ada orang yang berusaha menghack. Berhasil. Oh, isi pesan A ini ABC. Iya. Berarti dia dengan senang, wah berarti kita udah menemukan inskripsinya. Ternyata pas kirim pesan B, sudah beda lagi cara inskripsinya. Oh gitu. Very dynamic. Setiap message beda inskripsi. Oh begitu. Baik. Iya. Baik. Lalu bagaimana model bisnis dan monetisasinya? Karena saya lihat ini kita dapatnya juga gratis begitu. Betul. Jadi selamanya saya akan buat Big Messenger ini gratis. Jadi kita monetize-nya memang lewat AdMob sekarang ini, banner kecil di beberapa halaman yang menurut kita tidak mengganggu. Itulah sumber pendapatan kita. Sekarang, mungkin kedepannya kita akan mulai menjual wallpaper, stiker, bahkan game. Itu rencana ke depan akan seperti itu ya. Betul. Pengembangan lainnya ada selain mungkin dengan monetisasi seperti penjualan stiker? Mungkin nanti kita akan membuat aplikasi yang lebih hebat lagi dari Messenger. Itu yang kedepannya. Oh gitu, tapi sudah ada dipikirkan ya? Sudah dipikirkan. Oke, baik. Mas Tesar, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Tech Now. Terima kasih. Sukses. Ya.